Nah, jadi teman-teman, di sini cita-cita saya yaitu ingin menjadi front end developer karena saya tertarik membuat tampilan website yang menarik, modern, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Menurut saya, front end sangat penting karena bagian ini merupakan tampilan utama yang langsung dilihat dari pengguna. Selain itu, saya juga senang mempelajari desain website, warna, layout, animasi, dan pengalaman pengguna ataupun user interface-nya. Dengan menjadi front end developer, saya berharap dapat membuat aplikasi yang modern, mudah digunakan, dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sekarang kita membahas mengenai perbedaan front end dan back end. Front end yaitu adalah bagian tampilan website, sedangkan yang back end itu adalah bagian proses sistem dan database-nya. Nah, jadi teman-teman, di sini itu pengertiannya front end itu sendiri adalah berhubungan langsung dengan pengguna, yaitu menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Contohnya yaitu tombol, front, menu, dan warna websitenya. Sedangkan yang back end itu adalah khusus untuk mengatur database dan logika programnya saja, yaitu untuk menggunakannya itu kita fokus pada PHP, MySQL, dan framework. Nah, di sini saya menggunakan framework yang versi CI3. Nah, contoh dari back end itu sendiri adalah untuk menyimpan data, untuk bagian login, dan bagian CRUD pada database. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai framework CI3. Apa sih itu? Nah, framework CI3 adalah sebuah PHP yang digunakan untuk mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi berbasis web. Framework ini menggunakan konsep MVC, yaitu apa sih? Yang pertama adalah model, yang kedua adalah views, dan yang terakhir adalah controller. Nah, kelebihan dari CI3 ini tersendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama, ringan dan cepat, mudah dipelajari, struktur foldernya rapi, cocok untuk pemula, dan yang terakhir adalah mudah digunakan pada XAMPP dan localhost seperti itu. Nah, pada tugas kali ini saya menggunakan CI3 untuk membuat sebuah aplikasi CRUD dengan data guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah membuat CRUD, yaitu yang pertama kita membuat sebuah database dan tabel guru terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak mempunyai database, maka tabel yang akan kita buat itu tidak akan pernah bisa terconnect. Yang kedua adalah menghubungkan database biasa dengan di database.php. Karena kalau kita tidak menggunakan .php, maka nanti tampilan yang akan kita buat itu tidak akan pernah muncul. Yang ketiga adalah membuat model, membuat compiler, membuat views, dan yang terakhir adalah menjalankan sebuah CRUD-nya seperti itu. Kita menjalankan di Visual Code ya teman-teman. Kita membuat kodenya di Visual Code lalu kita jalankan dengan cara klik seperti video yang sebelumnya saya buat seperti itu. Oke, nah di sini langsung saja masuk pada penjelasan codingan, teman-teman. Nah, di sini itu sudah saya paparkan bahwasanya poin yang pertama itu kita untuk menampilkan sebuah data, poin yang kedua itu insert yaitu untuk menambahkan data, poin yang ketiga update itu untuk mengedit sebuah data, dan poin yang terakhir yaitu delete itu adalah untuk menghapus sebuah data. Nah, nanti saya akan paparkan juga mengenai codingan yang sudah saya buat di Visual Code ya. Nah, di sini saya akan memaparkan pada bagian codingan saya di Visual Code. Nah, di sini adalah yang paling bagian atas itu adalah doc tipe HTML. Nah, itu gunanya adalah untuk memberikan tahu browser bahwa dokumen yang kita buat itu menggunakan HTML5. Nah, fungsinya agar browser itu membaca kode dengan benar dan supaya tampilan website itu lebih kontabel dan modern seperti itu. Terus di bawahnya lagi teman-teman itu ada sebuah kode dengan HTML like ID. Itu gunanya untuk membuka dokumen HTML dan menentukan bahasa halaman. Lalu di bawahnya lagi itu adalah kode head, yaitu digunakan untuk menyimpan informasi halaman website karena itu adalah sebuah bagian kepala dari website itu sendiri. Nah, lalu di bawahnya adalah ada kode meta threads, yaitu digunakan untuk mengatur jenis karakter pada website agar bisa menampilkan huruf, angka, dan simbol dengan benar. Lalu di bawahnya lagi itu ada kode meta name report, yaitu digunakan untuk menampilkan website responsif di HP maupun di lab. Nah, yang terakhir adalah ciri khas dari framework, yaitu dari ciri khas dari framework TI itu adalah menggunakan konsep MVC seperti yang dari awal tadi. Selain itu, TI menggunakan struktur folder yang rapi seperti application, system, views, controller, model, dan framework ini juga dikenal sebuah framework yang sangat ringan. Karena itu banyak mahasiswa menggunakan CI ini untuk belajar pemula gitu. Oke, sekian, terima kasih dari penjelasan saya mulai dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bawahnya lagi itu ada sebuah kode title CRUD guru ajak, yaitu gunanya untuk memberikan judul halaman websitenya teman-teman. Lalu di bawahnya itu ada link realnya digunakan untuk memanggil framework bootstrapnya yaitu dengan CSS. Lalu di bawahnya lagi itu ada style, body, bla bla bla, itu digunakan untuk menulis sebuah CSS langsung di dalam file HTML-nya, dan CSS itu digunakan untuk mengatur sebuah warna, ukuran, posisi, dan desain websitenya. Lalu yang paling bawah itu ada sebuah body, yaitu digunakan untuk mengatur tampilan seluruh halaman website, contohnya seperti background, font, margin, warna halaman. Karena body adalah bagian utama dari sebuah website.